Mengapa ada fatwa hijrah dari Palestina? Pertanyaan. Mohon penjelasan mengenai fatwa hijrah untuk rakyat Palestina. Apa latar belakangnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa kaum muslimin diperintahkan hijrah meninggalkan daerah yang dikuasai orang kafir. Pertama, agar bisa beribadah kepada Allah tanpa tekanan. Ketika kaum muslimin tertindas, baik di negeri orang lain atau di negerinya sendiri, lalu diusir orang kafir, sehingga mereka tidak bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, maka disyariatkan bagi mereka untuk hijrah menuju daerah yang lebih aman. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya, 1. Firman Allah tentang perintah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, kemana saja kalian? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini. Para malaikat berkata, bukanlah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah ke daerah yang lain. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, ayat 97. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan latar belakang ayat ini diturunkan. Ayat yang mulia ini turun terkait orang yang tinggal di tengah orang musyrikin, sementara dia mampu untuk hijrah, sementara dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas agamanya. Dia disebut orang yang menzalimi dirinya sendiri, melanggar yang haram berdasarkan sepakat ulama dan berdasarkan dalil ayat ini. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan sisi pendalilan ayat. Pada saat orang ini meninggal karena tidak mau hijrah hingga terbunuh, malaikat bertanya kepadanya, kemana saja kalian? Jawab mereka, kami orang yang tertindas di negeri ini. Lalu malaikat itu membalas, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah ke daerah yang lain? 2. Keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu kaum mukminin, mereka hijrah menuju Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan agamanya, karena takut akan dizalimi orang kafir. Sementara saat ini, Allah telah memenangkan Islam. Saat ini mereka bisa beribadah kepada Allah sesuai yang mereka kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan keterangan Aisyah di atas. Aisyah mengisyaratkan penjelasan tentang disyariatkannya hijrah. Dan sebab adanya hijrah adalah ketakutan terkena fitnah atau paksaan orang kafir untuk murtad. Sementara hukum itu mengikuti ilahnya. Sehingga bagi orang yang mampu untuk beribadah kepada Allah di semua tempat, maka dia tidak wajib hijrah. Jika tidak mampu, wajib hijrah. Dan itulah yang menjadi alasan terbesar mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Padahal Mekah adalah negeri yang paling beliau cintai. Ada masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram, dan tanah kelahiran beliau. Pada saat beliau keluar dari kota Mekah, beliau berhenti di Haswarah, lalu menghadap ke arah Mekah dan mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah, wa ahabbu ardillahi ilayya. Walaula anna ahlaki akhrujuni minki ma kharajtu minki. Yang artinya, demi Allah, engkau adalah tanah Allah terbaik, dan bumi Allah yang paling aku cintai. Andai wargamu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, karena alasan loyalitas kepada Islam. Alasan kedua, mengapa kita disyariatkan hijrah adalah untuk menunjukkan loyalitas kita kepada Islam dan kaum muslimin. Karena manusia akan suka ketika berkumpul dengan komunitas atau lingkungan yang memiliki pemahaman yang sama dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ruh-ruh manusia pasukan yang dikelompokkan. Jika yang saling bersesuaian di antara mereka, maka akan saling dekat. Dan yang tidak bersesuaian, maka akan saling berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagian dari bukti loyalitas itu adalah meninggalkan komunitas dan lingkungan yang penuh dengan kekufuran menuju komunitas dan lingkungan Muslim. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela mereka yang kumpul bersama orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ah, fa innahu mithluh." Yang artinya, siapa yang kumpul bersama orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia seperti mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baghawi. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, siapa yang tinggal di negeri kafir, ikut merayakan Nairuz dan Mihrajan, yaitu hari raya orang Majusi, dan meniru kebiasaan mereka sampai mati, maka dia menjadi orang yang rugi pada hari kiamat.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah yang melandasi fatwa para ulama, bahwa kaum muslimin yang tertindas, sehingga tidak memiliki hak untuk melaksanakan perintah agamanya, hendaknya dia mencari tempat tinggal lain yang lebih aman untuk beribadah. Demikian, Allahu a'lam. Catatan, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, artikel ini hanya menjelaskan sisi dalil, mengapa ada fatwa ulama yang menyarankan hijrah bagi rakyat Palestina. Terlepas dari adanya fatwa lain yang menyarankan untuk bertahan di Palestina, meskipun dalam kondisi tertindas oleh kekejaman Yahudi. Dari keterangan di atas, setidaknya kita bisa memahami bahwa fatwa hijrah bukan fatwa pesanan atau berdasarkan hawa nafsu, tetapi fatwa yang berdasarkan dalil. Semoga kita bisa lebih dewasa dalam memahami perbedaan. Ya Allah, lindungilah kami dari lisan yang suka mencela karena ketidaktahuan.